Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengisi diseminasi positif kami. Sekarang saya akan memulai. Sebelum memulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kami hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, bagaimana teman-teman? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Berarti pagi ini semua teman-teman bersemangat ya untuk mengikuti acara hari ini. Oke. Saya akan memulai, yaitu seminar diseminasi praktik baik penerapan budaya positif. Bapak Ibu, kita akan membahas di sini tentang disiplin. Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Disiplin itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh siswa kita agar kegiatan ataupun proses pembelajaran kita di sekolah itu berjalan dengan lancar. Ada yang bersedia untuk menjelaskan arti atau tentang disiplin? Mungkin Pak Egi bersedia untuk menjelaskan? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, disiplin adalah sikap yang dimiliki oleh seorang siswa ataupun guru untuk menerapkan di sekolah sehingga menjadi sekolah itu lebih bagus dan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Egi atas penjelasannya. Mungkin itu saja, atau ada teman-teman yang lain atau Bapak Ibu yang bisa menjelaskan arti dari disiplin. Mungkin Pak Jaya bisa bersedia? Baik Bu, terima kasih Ibu CGP dan 10. Berkaitan dengan kata disiplin itu diartikan sebagai suatu proses sadar diri yang timbul dari hati sanubari seseorang untuk mau berubah diri. Itu disiplin. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Pak Jaya. Selanjutnya, disiplin positif adalah sikap disiplin yang tumbuh dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Berarti sikap disiplin itu kita berharap siswa kita memiliki sikap disiplin itu tumbuh dari kemauan diri anak itu sendiri tanpa diiming-imingi hadiah ataupun ada rasa takut kepada guru akan adanya hukuman ataupun konsekuensi yang akan mereka terima. Selanjutnya, ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, kita sebagai pendidik itu menginginkan anak-anak kita itu memiliki sikap disiplin. Mungkin semua kita di sini, Bapak Ibu guru juga menginginkan sikap disiplin anak-anak mempunyai sikap disiplin diri. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Oke. Selanjutnya, kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan
yang disepakati bersama lepas dari agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, di sini kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Saya yakin setiap manusia itu pasti memiliki nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Begitupun dengan murid-murid kita juga berharap murid-murid kita juga memiliki nilai-nilai kebajikan itu. Selanjutnya Bu Sumi. Ya, motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dan eksternal dari luar. Mungkin ada yang bisa menanggapi tentang motivasi intrinsik ini? Mungkin Ibu Sumi bersedia menanggapi? Oh ya, terima kasih Bu Ega, silakan. Terima kasih Bu. Ya, sebelum masuk ke motivasi intrinsik, ada sedikit yang saya tanya untuk slide sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, kalau boleh sedikit dijelaskan nilai-nilai apa saja itu yang termasuk dalam nilai-nilai universal. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mega. Mungkin Ibu Sumi bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa yang diberikan oleh Ibu Ega tentang contoh dari kebajikan universal, gitu ya Ibu Ega? Oke. Oh, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu maksudnya nilai yang disepakati bersama. Lepas itu kita berbeda negara, beda agama, beda suku, itu nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati. Contoh seperti penggunaan masker pada saat pandemi, itu kan mendunia. Jadi mengapa kita harus menggunakan masker? Untuk menjaga kesehatan. Maka nilai-nilai inilah yang disebut dengan nilai kebajikan universal, yang dimana setiap tempat, setiap agama, setiap suku pasti menggunakan masker di masa pandemi. Nah, ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sumi atas tanggapan dari Ibu Mega. Mungkin itu saja Bu Mega atau Terima kasih, jawabannya luar biasa. Di sini mungkin saya lebih ke artinya gini, maksud saya gini, nilai-nilai universal itu misalnya seperti nilai yang terkandung mungkin di dalam profil pelajar Pancasila seperti mandirinya, kreatifnya gitu. Itu yang saya maksud. Tapi ya karena mungkin semua kita sudah paham ya, cuman saya untuk kami untuk mengingat kembali tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya, silakan lanjutkan Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mega. Lanjut ya. Ini tadi ya. Next. Oh ini ya tadi. Sudah lanjut itu, sudah itu, sudah. Sudah jalan. Tidak apa-apa itu sudah. Oke. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, sogokan, ancaman maupun hukuman. Dari slide ini mungkin ada Bapak Ibu yang pernah
mengalami hal seperti ini ke siswanya gitu? Semuanya. Oh ya, bisa Bapak Ibu? Semuanya, yang saya aja yang mewakili semuanya. Yang terbanyak dari kita semua adalah hukuman. Tanpa kita sadari adalah hukuman. Perkalian 100. Baik itu secara hukuman secara fisik maupun secara mental. Ya, sekian Ibu. Oke, terima kasih Bu Mega atas penjelasannya. Ini juga masalah pemberian hadiah ya. Kita juga pernah memberikan hadiah ke siswa kita. Misalnya begini, kita mengiming-imingi uang. Misalnya, siapa yang cepat selesai, Ibu akan kasih uang. Nah, anak-anak ini akan bersemangat bagaimana caranya dia mengerjakan tugas itu biar cepat selesai, karena mereka bayangkan itu yang uang yang mereka dapatkan. Jadi mereka ini tidak tidak memikirkan lagi betul atau tidaknya jawaban yang mereka kerjakan. Mereka fokus ke iming-iming hadiah ini saja. Mereka tidak fokus ke jawaban mereka. Yang mereka ingat cuman hadiah. Bagaimana, setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita ke slide berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Baik Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang bisa menjelaskan bagaimana perkembangan fisiologis, keseimbangan fisiologis ataupun fisiologis. Mungkin Bu Mega? Ya. Bukan ini hanya membantu Ibu Yumami ya, supaya lebih lebih terarah kita berdiskusi. Oke, terima kasih Bu Mega. Ini di topik kebutuhan dasar manusia. Teman-teman, yang perlu kita ketahui ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Terus yang kedua kesenangan. Oh maaf ya, ada 5 ternyata. Ada 5, maaf. Ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa ingin diterima. Terus penguasaan. Terus kebebasan dan kesenangan. Jadi kelima dari kebutuhan dasar manusia ini akan terpengaruh dengan keseimbangan secara psikologis atau fisiologis atau psikologis manusia, khususnya pada anak-anak didik kita. Terima kasih Bu Yumami. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Mega atas pemaparannya tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bu Sumi. Ya, seperti tadi yang dijelaskan sama Ibu Mega, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan. Yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Ya, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di sini untuk kebutuhan bertahan hidup itu, contohnya seperti ini ya. Misal kita melakukan
pekerjaan setiap hari atau mencari nafkah setiap hari itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu salah satunya kita berusaha bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri. Seperti contohnya pas saat COVID, kita berusaha menjaga kesehatan tubuh kita agar bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup di suasana dalam pandemi ini. Kemudian nomor 2, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin semua kita, semua manusia itu membutuhkan kasih sayang dan juga rasa diterima. Contohnya, misal kita seorang guru baru, hal yang paling kita inginkan pertama itu adalah rasa diterima. Bagaimana cara kita menyesuaikan diri kita di tempat lingkungan baru. Dan selain rasa diterima itu, kita juga membutuhkan rasa kasih sayang di lingkungan baru yang baru kita tempati ataupun yang baru kita kunjungi. Kemudian kebutuhan dan kebebasan. Semua manusia itu mempunyai kebutuhan. Kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Dan manusia pun membutuhkan kebebasan. Anak-anak didik kita pun menginginkan atau membutuhkan kebebasan. Contohnya begini, anak-anak kalau misalnya sudah memulai pelajaran atau sudah menyelesaikan pelajarannya, pasti anak-anak ini meminta untuk istirahat karena mereka sudah merasa lelah ataupun bosan. Nah, itu dengan meminta istirahat itu berarti mereka sudah membutuhkan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan ini saya yakin semua membutuhkan kesenangan ini. Contoh kecil, misal kita guru ya, di bulan Juni ini pasti padat betul kegiatan kita, padat betul pekerjaan kita. Pastilah kita menginginkan liburan untuk merefleksi menyegarkan otak, liburan biar otak kita segar lagi gitu sebelum memasuki tahun ajaran baru lagi. Kemudian kebutuhan dan penguasaan. Penguasaan di sini kita tentunya sebagai guru sebelum memberikan pelajaran ataupun materi ke siswa, terlebih dahulu pasti kita sudah menguasai materi tersebut. Ya, selanjutnya Bu Sumi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar. Mungkin Pak Saprudin Jaya bisa menjelaskan sedikit bagaimana motivasi itu yang muncul dalam diri seseorang. Baik, terima kasih. Motivasi yang muncul dalam diri seseorang itu, yang pertama adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, itu yang paling dasar, yaitu motivasi berupa kesadaran akan tanggung jawab dan kesadaran akan pekerjaan. Itu yang pertama adalah motivasi yang berasal dari dalam, contohnya tadi masalah kedisiplinan. Yang itu saja. Oke, terima kasih Pak Jaya atas penjelasannya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain bisa menjelaskan lagi tentang motivasi.
Pak Jaya sudah menyentuh menyambung dari pembahasannya Pak Jaya tentang motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu motivasi eksternal, yaitu dari dalam diri kita. Terus yang eksternal, internal, eksternal dari luar. Terus yang kedua adalah motivasi internal yang dari dalam diri kita. Oh ya, silakan dilanjutkan, Bu. Oke, terima kasih Bu Mega. Selanjutnya, setiap manusia cenderung menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menuangkan kepribadiannya tentang hukum murid tentang disiplin ataupun hukuman. Ibu Ida mungkin bisa. Ayo Ida. Takut dihukum ya? Ya. Misalnya contohnya ya? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, boleh ya dihukum. Jadi contohnya Ya. murid takut dihukum. Ya. Enggak, itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya gitu ya. Ya. Misal sesuai takut hukuman. Ya, takut hukuman misalnya ya. Ya. Seperti kita suruh dia mengerjakan PR. Terus sampai di sekolah dia tidak mengerjakan. Jadi itulah dia takut dengan hukuman kalau tidak mengerjakan PR. Oke, terima kasih Ibu Ida atas penjelasannya. Imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Slide ini tentang imbalan ya atau penghargaan dari orang lain. Mungkin Pak Sarifudin bisa menjelaskan tentang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, Pak Sarifudin dipersilakan. Pak Sarifudin. Sarifudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin saya menjelaskan sedikit contoh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dalam sebuah pertandingan sepak bola, kita selalu memberikan penghargaan atau imbalan kepada setiap anggota kita. Misalnya seperti ketika kalian menang, saya akan memberikan sebuah traktiran untuk satu klub. Mungkin itu contoh dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sarifudin atas penjelasannya tentang imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke, Bu Sumi, selanjutnya. Menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi yang di slide berikutnya dan yang sudah dijelaskan tadi sama Ibu Mega, ada 5 nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Bu, konsep
disiplin dengan identitas gagal. Memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh tentang hukuman. Pak Safrudin Jaya. Contohnya adalah Jadi contoh hukuman ya ini pernah kita rasakan ini. Contoh hukuman yang sering terjadi adalah misalnya tidak mengerjakan tugas, akhirnya anak disuruh berdiri di depan kelas, kemudian mengangkat kaki satu sampai nanti jam keluar main. Itu contoh hukuman. Oke Pak Jaya, terima kasih atas tanggapannya tentang hukuman. Penghargaan tidak efektif, mematikan kreativitas, merusak kerukunan, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya. Oke Bapak Ibu, mungkin ini sudah pernah kita mengalami ya tentang ranking ya. Ini sudah kita lakukan di sekolah. Tahun sebelum-sebelumnya kita sudah menerapkan tentang sistem ranking. Nah, dan di akhir selama 2 tahun, 1 tahun ini ya kita sudah tidak menggunakan ranking. Nah, Bapak Ibu, sistem ranking ini siswi kita yang tidak mendapatkan ranking itu mereka merasakan maksudnya merasa rendah dan merasa dirinya tidak dihargai. Dan siswi kita yang mendapatkan ranking, mereka merasa dia merasa lebih di antara teman-temannya yang tidak mendapatkan ranking. Dan di saat siswa-siswi kita yang mempunyai ranking ini, mereka juga mendapatkan hadiah dari sekolah, yaitu sebuah amplop dari ranking 1 sampai ranking 3. Nah, anak-anak yang mendapatkan ranking 1 sampai ranking 3 ini mereka termotivasi bukan karena bukan dari dalam diri mereka sendiri, tapi mereka mengharapkan hadiah dari gurunya, dari sekolah itu. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan. Ya, mungkin slide ini ada yang bisa menanggapi. Ya, Ibu Sumi. Ya, terima kasih. Di sini saya lihat konsekuensi penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan. Pendapat saya konsekuensi ini masih kurang efektif. Dia memang tidak sejahat hukuman, tapi masih kurang efektif untuk mendisiplinkan siswa. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sumi atas penjelasannya tentang konsekuensi. Restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian dikenal dengan posisi kontrol. Ya, sekarang kita masuk ke restitusi. Mungkin ada teman-teman yang bisa menanggapi tentang restitusi. Mungkin Ibu Megawati bisa bersedia.
restitusi. Ya. Restitusi adalah suatu cara untuk kita suatu cara untuk kita menggali atau memecahkan suatu masalah dalam diri anak. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Mega atas penjelasannya tentang restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, ya saya persilakan Pak Hermansyah. Ya, terima kasih kepada untuk telah memperkenalkan saya untuk memberikan beberapa kata terkait dengan restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kita tahu bahwa murid terkadang ini seperti kertas kosong. Jadi ketika murid itu ada, ya supaya ya mereka ini belum tahu dengan bagaimana dia ke depannya, ya. Murid ini tak tahu bagaimana ke depannya sehingga ya kan, murid mengenali dirinya, bagaimana dengan lingkungannya dan orang-orang sekitarnya. Mungkin itu sedikit dari saya. Terus mengenai restitusi ini, mungkin bagaimana murid lebih mengenal dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Mungkin itu, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Pak Herman. Sedikit saya tanggapi tentang statementnya Pak Herman Saputra yang mengatakan bahwa siswa itu seperti kertas kosong. Ya Pak Her, seperti kertas kosong ya. Ingin saya luruskan di sini Bapak Ibu bahwa siswa kita bukan seperti kertas kosong, tidak. Mereka itu seperti bibit tanaman. Kalau boleh saya bilang mereka itu seperti bibit tanaman, di mana setiap anak memiliki bibit yang berbeda. Misal contoh, si A dengan si B tidak mungkin sama, Bu. Bapak Ibu tidak mungkin sama. Si A mungkin dia seperti padi, si B mungkin dia akan seperti jagung, si C mungkin akan seperti mangga. Maka mereka akan tumbuh. Kalau sekarang kita katakan mereka seperti kertas kosong, tidak mungkin. Jadi mereka akan tumbuh sesuai dengan bibitnya tadi. Tapi jika kita guru menyamakan cara merawat padi dan jagung, itu sangat tidak mungkin. Misal kita merawat jagung kayak kita merawat padi, ini kita samaratakan ada 3, ada mangga, jagung, dan padi. Kita samaratakan cara merawatnya, tidak mungkin dong akan tumbuh sama, ya kan? Karena tidak mungkin kita menjaga jagung kita mungkin kita akan merawat padi seperti kita merawat jagung, seperti kita merawat mangga. Sementara kalau kita guru tuh kita kan merawat sama nih, bareng sama bentuknya kayak merawat padi lah semuanya, ya nggak bisa kok, ya. Kita merawatnya seperti padi, jagung, dan seperti mangga tadi. Jadi kalau murid seperti kertas itu enggak, karena mereka itu seperti bibit. Dan kita guru adalah petaninya, seperti itu. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit untuk meluruskan ya. Maksudnya Pak Herman bukan murid seperti kertas kosong, tidak. Murid itu udah ada ya, mungkin salah ingat Pak Herman ini lagi. Sebenarnya murid murid itu sudah ada memang bersama-sama. Bagaimana cara kita untuk memperjelas samaran-samaran dalam lukisan kertas kosong itu. Jadi saya simak tadi pemaparan dari Bapak Profesor Dr. Agus Herman Saputra, dosen FKIP UI Jakarta. Tadi dikatakan bahwa Pak Herman tadi, saya tidak menyalahkan ya apa statement Pak Herman, karena pada dasarnya berat manusia itu lahir dalam keadaan suci, bersih. Jadi pemikiran Pak Herman jadi ibarat bayi yang baru lahir. Jadi dari diupah, diarahkan, diajar, mulai dari proses tuntunan sampai dia besar, dan nanti baru dituntun juga sudah membawa sekolah dasar. Luar biasa. Lanjut. Oke, terima kasih. Juga kan? Naikkan dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu
atas penjelasannya. Kayaknya suasananya hidup ya. Oke, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, dan yang terakhir manajer. Ya, mungkin sudah kita jelaskan ya tentang manajer apa dan penghukum. Nah, sekarang selanjutnya penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Mungkin kata-kata itu pernah Bapak Ibu lontarkan, mungkin ya. Oke. Penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itulah hasil dari penghukum. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Pembuat rasa bersalah. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itulah hasil dari pembuat rasa bersalah. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain,
Dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu adalah gurunya, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sekolah. Bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kita sudah menjelaskan tentang mungkin kita sudah masing-masing kelas mempunyai keyakinan kelas ya. Apa kamu meyakininya? Maksudnya meyakini keyakinan kelas itu ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana untuk memperbaiki hal ini? Posisi manajer dalam menerapkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bisa keyakinan sekolah atau keyakinan kelas.
Oke, sekian dari saya, mungkin itu materi dari saya ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.